Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Kalau di rumah punya kelapa muda, jangan hanya diminum biasa saja gitu ya. Jadi kita bisa kreasikan supaya nggak bosan dengan air kelapa muda yang biasa saja gitu. Nah, ada 3 kreasi dari kelapa muda yang menyehatkan pastinya. Simak video ini sampai selesai ya. Kelapa muda ini sangat banyak manfaat untuk tubuh kita ya, apalagi untuk buka puasa. Yang pertama, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, membuat tubuh lebih segar, memenuhi kebutuhan nutrisi dan mineral tubuh, menangkal radikal bebas dan mencegah penyakit, serta mengontrol kadar gula darah, mengontrol tekanan darah juga, menetralkan asam lambung. Nah, ini yang kita dapat manfaat dari mengkonsumsi minuman dari kelapa muda pada saat berbuka puasa. Nah, kelapa muda ini terdiri dari beberapa nutrisi ya, ada natrium, kalium, protein, vitamin C, karbohidrat, kalsium, fosfor, magnesium, asam amino, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat enak untuk kita nikmati, bukan hanya diminum sebagai minuman untuk buka puasa saja, tapi kita mendapat manfaat yang sangat banyak dari kelapa muda. Nah, bagaimana kreasinya? Simak video ini sampai selesai ya. Kreasi pertama dari kelapa muda ini, kita akan buat es kelapa muda alpukat. Yang pertama, bahan yang kita siapkan adalah air kelapanya. Ini saya siapkan sekitar 50 ml air kelapa muda, terus 1 buah alpukat. Ini daging dari buah kelapanya secukupnya nanti ya. Terus ada es 3 blok. Dan yang terakhir nanti kita akan tambahkan chia seed secukupnya di dalam minumannya. Cara membuatnya, yang pertama kita masukkan dulu daging kelapanya. Ini mungkin kalau digenggam ini sekitar 1 genggam saya. Daging kelapa muda kita kerok aja memanjang sebisa mungkin gitu ya. Jadi ini udah kita kerok memanjang. Terus sekarang kita akan siapkan alpukatnya. Ini 1 buah alpukat yang akan saya belah. Setengah kita potong dadu, setengahnya lagi untuk kita aduk ya. Nah, sekarang saya kerok alpukatnya sebelah ya. Ini alpukatnya kita kerok aja sebelah. Nah, sekarang kita haluskan. Ini ditekan-tekan aja menggunakan sendok boleh, garpu juga boleh ya. Ini kita haluskan. Alpukatnya sudah halus. Sekarang kita akan tambahkan 10 ml air kelapa. Kita akan tuang ke dalam gelas. Berikutnya kita masukkan es batu dan kita tambahkan air kelapa di atasnya. Selanjutnya kita tambahkan potongan alpukat. Sekarang kita akan tambahkan chia seed sebagai topping terakhir di atasnya. Nah, ini udah jadi es kelapa muda alpukat untuk menu buka puasa. Masih ada 2 kreasi lainnya, simak video ini sampai selesai ya. Kreasi kedua dari air kelapa ini, kita akan buat es kelapa jeruk peras daun mint. Nah, bagaimana cara kita buatnya? Yang pertama, kita siapkan dulu air kelapanya. Ini tanpa daging kelapanya, jadi cuman kita gunakan air kelapa sekitar 50 ml. Terus 2 jeruk peras, daun mint secukupnya, ini sekitar 5 lembar, madu dan chia seed. Nah, sekarang kita akan sisihkan dulu nih air kelapanya dan daun mint. Kita akan belah jeruk perasnya. Ini kita belah 2. Lalu kita akan langsung peras. Nah, sekarang kita akan peras menggunakan perasan manual. Kita ulangi prosesnya untuk 1 jeruk peras lagi. Sedangkan yang setengah ini nanti kita potong-potong untuk kita masukkan ke dalam air kelapa dan jeruk peras ini. Jadi kita tinggal satunya lagi, kita peras juga, setengah ini enggak. Dari 1,5 jeruk peras tadi kita dapat sekitar 50 ml air jeruk perasnya. Sekarang kita akan tambahkan 1 sendok makan madu
karena jeruk peras itu kan asam, supaya netral kita tambah pemanisnya madu. Ini kita campur aja di sini. Ini kita aduk sampai tercampur madunya, benar-benar nyatu dengan air dari jeruk perasnya. Nah, ini udah nyatu. Sekarang kita akan pindahkan ke wadah yang lain. Saya sudah siapkan gelas. Di dalam gelas ini kita tambahkan setengah jeruk peras yang tadi kita tidak peras ya. Jadi kita masukkan, kita potong-potong, kita masukkan ke dalam gelas, ditata di bagian bawah. Lalu kita akan tambahkan chia seed. Ini kita tambahkan chia seed secukupnya di bawah juga. Sekarang kita akan tuang jeruk peras yang kita campur dengan madu. Lalu baru kita tambahkan air kelapa. Ini tadi saya siapkan 50 ml karena ini wadahnya lebih besar dan masih ada space untuk kita tambahkan, jadi bisa kita tambah sekitar 40 ml lagi. Saya tambahkan 40 ml lagi air kelapa mudanya. Sekarang kita masukkan daun mint. Ada 5 lembar daun mint. Dan kita masukkan ke dalam ya ini. Sekarang kita tambahkan 3 balok es batu di atasnya. Nah, ini udah jadi es kelapa jeruk peras daun mint. Jadi ini sangat segar. Kita dapat perpaduan asam terus manis juga dari madu, dan air kelapanya juga manis. Nah, terus ada rasa sejuk juga dari daun mint. Jadi ini sangat segar untuk kita jadikan sebagai minuman untuk berbuka puasa. Dan sehat pastinya, kita gunakan semua bahan alami yang Allah titipkan di dunia ini gitu ya. Nah, satu lagi superfood dari chia seed. Nah, ini udah sangat kompleks untuk dijadikan minuman buka puasa. Masih ada satu kreasi lagi dari minuman air kelapa ini. Tonton videonya sampai selesai ya. 7 alasan kenapa teman-teman harus memiliki buku ini. Resep yang ada di dalam buku ini semuanya simple, sederhana. Semua bahan baku yang ada di dalam buku ini mudah kita jumpai di pasar tradisional. Buku ini saya kategorikan berdasarkan bahan bakunya ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Di dalam sini pun nanti di setiap resepnya ada video untuk kita lihat proses memasak. 99 ini saya ambil dari Asmaul Husna. Terus plusnya, kenapa ada plus? Plusnya ini lebih dari 99 resep. Semua yang ada di dalam sini ini adalah berdasarkan pengalaman hidup sehat saya dengan real food lebih dari 6 tahun. Buku ini harganya lebih murah dari biaya check up ke dokter ya. Kreasi ketiga ini kita akan buat Coco Smooth. Jadi 1 buah kelapa, ini dagingnya daging dari 1 buah kelapa ya. Jadi dapatnya segini, jadi ada yang lembek, ada yang keras. Terus sekitar 7 ml air kelapa. Nah, kita akan blender. Nah, selain ini kita juga akan tambahkan kacang mete ya. Jadi pada saat kita blender kita akan tambahkan kacang mete sebanyak 5 butir. Sebelum kita blender kelapanya, kita rendam dulu bunga telang. Jadi biar ada gradasi warna, saya pakai bunga telang untuk gradasi warnanya. Nah, ini segenggam bunga telang saya akan rendam menggunakan air panas untuk dapat warna biru dari bunga telang itu. Nah, ini kita rendam dulu sebentar menggunakan air panas, baru kita blender kelapa muda, airnya, dan kacang mete sebanyak 5 butir. Ini kelapa smoothie-nya atau coco smooth-nya udah saya blender tadi ya. Air kelapa, daging kelapa, dan kacang mete. Coco smoothie-nya sengaja saya pisahkan 2 gelas, satu di gelas yang lebih besar dan satunya di gelas yang lebih kecil. Di gelas yang lebih kecil ini saya akan aduk dengan air rendaman bunga telang. Ini bunga telang yang tadi kita rendam menggunakan air panas sebelum kita blender kelapanya. Ini kita tekan-tekan aja supaya mengeluarkan warna biru. Nah, kalau udah ada warnanya, ini
bunga telangnya kita sisihkan dulu. Air rendaman bunga telangnya saya masukkan ke koko yang di gelas kecil ini ya. Jadi kita aduk-aduk. Jadi ada gradasi warnanya. Jadi warna biru. Sekarang kita siapkan gelas. Saya menggunakan gelas seperti ini. Terus kita tuang yang dari gelas yang besar tadi, setengahnya kemari. Berikutnya baru kita tambahkan yang warna birunya. Untuk kita dapat gradasi warna dari bunga telang. Nah, ini udah jadi koko smooth bunga telang untuk buka puasa yang enak. Nah, teman-teman bisa tambahkan es batu supaya dingin. Kalau misalnya seperti ini juga sudah sangat enak, apalagi ditambah es batu semakin segar. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah dengan 3 kreasi kelapa ini. Jadi kita nggak hanya minum kelapa dan dagingnya saja kita makan seperti biasa. Jadi kita bisa menikmati kelapa dengan 3 kreasi ini supaya kita lebih senang minum air kelapa, dan kelapa ini sangat banyak manfaat untuk tubuh kita. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like dan komen nanti kalau sudah coba di rumah. Share juga kepada saudara kita, keluarga kita, supaya yang hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.